Jangan anggap remeh sariawan ya. Segala bentuk luka, lecet, ataupun keluhan di dalam rongga mulut yang menyebabkan nyeri, pasti orang awam mengatakan bahwa itu sebagai suatu bentuk sariawan. Tapi sebenarnya di dalam kedokteran gigi, ada yang benar-benar sariawan yang dikenal sebagai stomatitis aftosa, ada yang berulang, dan ada yang hanya memang terjadi sesekali saja. Tapi penyebabnya bermacam-macam. Ada yang merupakan suatu gejala penyakit, seperti penyakit infeksi ataupun non-infeksi. Namun ada juga yang memang terjadi secara genetik, penyebabnya menjadi faktor genetik, ditambah lagi dengan dia misalnya pola hidupnya buruk, lalu kekurangan salah satu nutrisi atau defisiensi salah satu nutrisi. Tadi seperti yang saya katakan, gaya hidup itu seperti merokok, minum alkohol, atau juga dia mempunyai alergi terhadap penyakit tertentu. Pasti bisa, karena sariawan itu bisa jadi itu memang pertanda suatu kelainan. Kelainan lain misalnya tadi seperti kekurangan gizi, lalu kemudian kanker mulut yang sekarang sedang banyak sekali terjadi, atau juga merupakan suatu autoimmune disease atau penyakit autoimun yang memang bermanifestasi oral di rongga mulut. Jadi sangat mungkin lesi di dalam rongga mulut atau yang dikatakan sariawan tadi itu sebenarnya bukan merupakan sariawan murni, tapi merupakan tanda suatu kelainan atau tanda suatu penyakit tertentu. Pada umumnya, ketika terjadi sariawan, yang pertama kali perlu diperhatikan soal makanan adalah tidak memakan makanan yang pedas, ya, pedas, asam, dan juga perbanyak makan sayur dan buah-buahan. Juga berganti-ganti protein setiap hari. Jadi proteinnya jangan itu-itu terus ya. Kemudian tidak boleh juga, yang harus dihindari adalah kopi. Ya, salah satunya adalah kopi juga. Jadi makanan pedas, asam, kopi, juga tidak boleh merokok dan tidak minum alkohol. Kalau sariawan biasa yang bukan merupakan suatu kelainan, itu biasanya dia self-healing dalam waktu 7-14 hari. Namun kalau misalnya sariawannya disertai dengan infeksi sekunder, misalnya ada karang gigi banyak di dalam rongga mulutnya, giginya banyak yang berlubang, giginya banyak yang tajam dan harus dicabut, pastinya harus datang ke dokter gigi untuk menghilangkan semua faktor predisposisi terjadinya sariawan tersebut. Makan yang bagus, hidup yang bagus, gaya hidupnya oke, lalu kemudian makanannya oke, kemudian oral hygiene-nya juga bagus, itu bisa sekali untuk mempercepat penyembuhan suatu sariawan tanpa ada pakai obat-obatan atau obat kumur. Dan kemudian kegunaan obat kumur itu sebenarnya apa sih? Kegunaan obat kumur adalah untuk membantu mengurangi bakteri di dalam rongga mulut sehingga pada sariawan tersebut tidak terjadi infeksi sekunder yang akan memperparah sariawan itu.